bukan hanya kemudian selera presiden, selera menteri, dibuka kepada publik, diberikan kesempatan untuk pembahasan bersama publik. Maka program-program yang memang sejalan dengan kepentingan publik pasti akan jalan. Tapi program-program yang belum tentu sejalan dengan kepentingan publik, pasti publik tidak akan menerimanya. Jadi bukan kemudian saya secara selera pribadi 1, 2, 3, 4, bukan. Tapi libatkan publik, dan saya percaya kalau libatkan publik, maka publik akan bisa memilih yang baik. Dan membuat masa depan, mempersiapkan bagaimana gagasan-gagasan diterjemahkan di dalam sebuah kerja politik untuk Indonesia yang lebih adil. Tadi Ketua Umum Pak Ahmad Yani menyampaikan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja, dia mengatakan itu. Dan itu artinya PR kita semua untuk membuat salah satu persoalan paling mendasar di Republik ini. Dan itu adalah yang diungkapkan oleh para pendiri bangsa, para pendiri negara di dalam sebuah rangkaian gagasan yang dituliskan dalam pembukaan dari Panitia 9. Di situ terungkap kalimat yang sangat penting yang seringkali terlewatkan, penutupnya, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tujuan utama yang sekarang harus diingatkan kembali. Dan Bapak sekalian, perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial ini dikerjakan lewat banyak jalur. Ya, untuk masuk jalan tol tadi harus bayar, tapi multiplier efek ekonominya sangat besar. Misalnya jarak tempuh antar titik di Pulau Jawa itu menjadi sangat singkat. Itu dirasakan oleh publik. Itu berpengaruh pada arus manusia, barang dan produk pertanian dan segala macam. Tapi sekali lagi yang ingin dikemukakan ke depan adalah sesudah kita menyelesaikan infrastruktur yang sifatnya komersial, inilah waktunya untuk memberikan perhatian pada infrastruktur yang sifatnya memang menjadi kebutuhan rakyat banyak. Itu yang terus-menerus akan dikemukakan oleh Pak Anies. Jadi saya ingin memberikan satu ilustrasi atau satu frame bahwa persoalan kita adalah persoalan 40% warga paling bawah. Dan itu adalah warga miskin, warga kebanyakan tinggal di pedesaan. Kemudian akses kepada kesehatan, pada pendidikan, pada infrastruktur terbatas. Karena itu dalam waktu-waktu depan pasti akan ada sorotan-sorotan atau ulasan-ulasan bagaimana mengangkat 40% paling. Dan saya kira pemerintah siapapun ingin juga mengentaskan yang 40% paling bawah itu. Ini satu Joko. PR jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu pendek. Dan kembali pada prioritas, tentu saja tiap pemerintahan punya prioritas sendiri. Dan itulah yang akan menjadi fokus atau prioritas Pak Anies ke depan. Anies kritik proyek strategis nasional titipan kanan kiri. Dikutip dari Detik News Jakarta, politikus kandidat Capres 2024 Anies Baswedan menilai proyek strategis nasional PSN saat ini perlu diluruskan. Soalnya PSN sekarang dibilangnya adalah titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat, ini kita kembali perlu luruskan. Sehingga apa yang menjadi kebijakan itu mencerminkan tujuan awal, kata Anies Baswedan di acara Rapat Koordinasi Nasional Rakornas 1 Partai Masyumi di Oasis Amir Hotel Senen, Jakarta Pusat, Sabtu 30 September 2023. PSN atau Proyek Strategis Nasional harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta tentu saja sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dia sering menyaksikan kebijakan-kebijakan tanpa tata kelola pemerintahan yang benar. Akibatnya kebijakan tersebut tidak berkeadilan. Saya beri contoh. Suatu ketika saya ditanya tentang PSN, Proyek Strategis Nasional. Saya sampaikan proyek strategis nasional secara substansi baik-baik saja. Yang problem yang sering kita alami adalah bagaimana PSN itu disusun, kata Anies. PSN harus disusun secara transparan melibatkan publik. Bila PSN tidak disusun dengan cara pelibatan publik, PSN itu rentan menjadi tidak adil bagi masyarakat. PSN dipahaminya sering dijadikan jalur cepat merealisasikan proyek pemerintah.
Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun, kata Anies. Anies menggulirkan jargon perubahan. Dia merasa banyak yang khawatir dengan jargon itu. Padahal kata dia, tidak perlu khawatir, perubahan yang dia gulirkan adalah perubahan dalam hal metode menuju kesejahteraan. Politikus kandidat Capres 2024 Anies Baswedan menilai proyek strategis nasional PSN saat ini perlu diluruskan. Soalnya PSN sekarang dibilangnya adalah titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat, ini kita kembali perlu luruskan. Sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal, kata Anies Baswedan di acara rapat koordinasi nasional Rakornas 1 Partai Masyumi di Oasis Amir Hotel Senen, Jakarta Pusat, Sabtu 30 September 2023. PSN atau Proyek Strategis Nasional harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta tentu saja sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dia sering menyaksikan kebijakan-kebijakan tanpa tata kelola pemerintahan yang benar. Akibatnya kebijakan tersebut tidak berkeadilan. Saya beri contoh. Suatu ketika saya ditanya tentang PSN, Proyek Strategis Nasional. Saya sampaikan proyek strategis nasional secara substansi baik-baik saja. Yang problem yang sering kita alami adalah bagaimana PSN itu disusun, kata Anies. PSN harus disusun secara transparan melibatkan publik. Bila PSN tidak disusun dengan cara pelibatan publik, PSN itu rentan menjadi tidak adil bagi masyarakat. PSN dipahaminya sering dijadikan jalur cepat merealisasikan proyek pemerintah. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun, kata Anies. Anies menggulirkan jargon perubahan. Dia merasa banyak yang khawatir dengan jargon itu. Padahal kata dia, tidak perlu khawatir, perubahan yang dia gulirkan adalah perubahan dalam hal metode menuju kesejahteraan. Politikus kandidat Capres 2024 Anies Baswedan menilai proyek strategis nasional PSN saat ini perlu diluruskan. Soalnya PSN sekarang dibilangnya adalah titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat, ini kita kembali perlu luruskan. Sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal, kata Anies Baswedan di acara rapat koordinasi nasional Rakornas 1 Partai Masyumi di Oasis Amir Hotel Senen, Jakarta Pusat, Sabtu 30 September 2023. PSN atau Proyek Strategis Nasional harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta tentu saja sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945.